Baik, selamat datang, selamat bergabung kembali. Setelah kita mereview model entity relationship diagram, saatnya sekarang kita membahas bersama-sama aturan-aturan tentang transformasi ERD ke database fisik. Mari kita mulai. Aturan yang pertama, perlu saya sampaikan, terdapat beberapa aturan untuk bisa mentransformasikan entity relationship diagram ke basis data fisik. Aturan yang pertama adalah setiap himpunan entitas ditransformasikan sebagai sebuah tabel. Contohnya adalah entitas mahasiswa di mana mempunyai atribut NIM, nama mahasiswa, dan alamat, kemudian ditransformasikan, dirubah menjadi sebuah tabel. Ada tentunya atribut-atribut itu akan menjadi field di dalam sebuah tabel. Ada NIM, kemudian nama mahasiswa, dan juga alamat. Kemudian yang kedua, relasi dengan derajat 1 ke 1 atau one to one yang menghubungkan dua entitas akan ditransformasikan ke dalam bentuk penyertaan atribut-atribut relasi ke salah satu himpunan entitas. Contohnya adalah di sini, di mana dosen mengepalai prodi. Nah, dosen kita transformasikan menjadi sebuah tabel di mana atributnya ada kode dosen dan nama dosen. Kemudian prodi. Nah, di sini tadi yang ada penyertaan. Jadi ada atribut selain atribut yang di prodi, ada kode program sama nama program. Atribut kode dosen dari entitas dosen ditambahkan ke tabel prodi sehingga menghasilkan di tabel prodi ada kode program, nama program sampai dengan kode dosen. Kode dosen ini adalah atribut yang ditambahkan, yang disertakan. Nah, ada beberapa ketentuan juga di mana atribut-atribut relasi akan disertakan ke himpunan entitas yang mempunyai derajat minimumnya yang lebih besar. Atau atribut relasi akan disertakan ke himpunan entitas yang mempunyai jumlah record yang lebih sedikit. Aturan yang ketiga, setelah tadi one to one, satu ke satu, ini adalah one to many, satu ke banyak, di mana akan ditransformasikan dengan penyertaan atribut-atributnya ke himpunan entitas yang memiliki derajat relasinya banyak, many. Jadi atribut dari entitas one kemudian disertakan ke sebuah tabel dari entitas many. Contohnya, satu agama dianut oleh banyak mahasiswa. Nah, atribut kunci dari agama ini nanti akan disertakan ke entitas mahasiswa, ke tabel mahasiswa. Contohnya adalah ini, dari entitas agama diturunkan menjadi sebuah tabel. Kemudian, nah, di entitas mahasiswa diturunkan menjadi sebuah tabel, ada NIM, nama dan semester, ditambahkan dengan atribut kunci dari tabel agama, kode agama. Karena tadi disampaikan atributnya disertakan ke entitas yang many, yang banyak. Jadi di sini adalah kode agama dari entitas agama bersifat one ditambahkan ke tabel mahasiswa yang bersifat many. Kemudian yang selanjutnya adalah derajat banyak ke banyak, di mana nantinya atribut relasi akan ditransformasikan menjadi sebuah tabel. Jadi selain entitasnya, di relasinya pun nanti akan ditransformasikan menjadi sebuah tabel.
Contohnya adalah ini. Banyak dosen memiliki jadwal ajar banyak mata kuliah. Ya, jadi dosen mengajar banyak mata kuliah sebenarnya. Nah, atribut ada relasi jadwal ajar di sini. Nah, atribut relasi ini akan diturunkan menjadi sebuah tabel dengan ketentuan mengikutkan atribut kunci dari masing-masing entitas atau tabel. Dari tabel dosen diturunkan ada kode dosen dan nama dosen. Kode dosen adalah kuncinya, atribut kunci. Kemudian ada mata kuliah, ada kode kuliah, nama kuliah sama dengan SKS. Nah, perlu diperhatikan di sini ada dua atribut kunci, kode dosen dan kode kuliah. Ini nanti akan disertakan ke tabel jadwal ajar. Sehingga hasilnya seperti ini. Kode dosen, kode kuliah, kemudian juga atribut dari jadwal mengajar itu sendiri. Ada tempat, ada waktu. Yang kelima adalah aturan tentang implementasi himpunan entitas lemah. Bedanya jika himpunan entitas kuat sudah dapat langsung menjadi sebuah tabel utuh ya, tanpa melihat relasinya. Entitas lemah dan entitas sub ini hanya dapat ditransformasikan menjadi sebuah tabel dengan menyertakan atribut kunci yang ada di entitas kuat yang berelasi dengannya. Contohnya, di sini ada orang tua dan hobi sebagai entitas lemah, mahasiswa sebagai entitas kuat. Nah, atribut NIM pada tabel orang tua dan hobi, nah seperti ini. Nah, atribut NIM dan orang tua diambil dari entitas kuat mahasiswa. Nah, jadi untuk menurunkan entitas lemah menjadi sebuah tabel, maka perlu menyertakan atribut kunci dari entitas kuat. Selanjutnya ada implementasi spesialisasi. Kuncinya kurang lebih hampir sama dengan himpunan entitas lemah. Masih ingat ya spesialisasi? Dosen tetap, tidak tetap, dosen. Nah, untuk tabel dosen kita turutkan terlebih dahulu. Kode dosen, nama dosen, alamat dosen. Nah, untuk dosen tetap dan tidak tetap mengambil atribut kunci dari entitas utama yaitu dosen. Nah, jadi kode dosen ini diambil dari entitas utamanya. Sehingga di dosen tetap dan tidak tetap terdapat atribut kunci kode dosen yang diambil dari entitas utama entitas dosen. Generalisasi, masih ingat ya, bottom up atau top bottom? Yang mana? Silahkan direview kembali. Untuk entitas mahasiswa pada generalisasi akan menyertakan atribut program studi untuk mendefinisikan program D3 atau S1. Seperti ini hasilnya. Untuk tabel mahasiswa terdapat atribut NIM, nama, alamat, dan juga atribut prodi. Ini yang akan mendefinisikan apakah dia masuk mahasiswa D3 atau S1. Kemudian ada implementasi unary, relasi. Nah, di sini ada beberapa ketentuan. Jika kita memiliki himpunan entitas A dengan dua atribut X dan Y dengan X sebagai kunci, maka relasi tunggal terhadap himpunan entitas tersebut diwujudkan dengan menambahkan kembali field X ke tabel A. Karena nama field di sebuah tabel harus unik, maka atribut kunci X tadi harus diganti namanya dengan
yang sesuai dengan fungsinya. Contohnya saja, nah di sini dosen mendampingi dosen ya. Jadi satu dosen mendampingi banyak dosen. Contohnya misal dalam penelitian ataupun jenjang karir. Satu dosen mendampingi banyak dosen. Nah, entitas dosen memiliki atribut X kode dosen sebagai kunci dan atribut Y nama dosen. Atribut X kode dosen nanti ditambahkan ke tabel dosen dengan merubah nama atributnya. Di sini menjadi kode dosen pendamping ya. Karena berdasarkan aturan tadi, field di dalam sebuah tabel harus bersifat unik. Jadi tidak boleh sama. Kalau misal tadi yang kode dosen tidak diganti, maka kode dosen di tabel dosen ada dua. Kode dosen, nama dosen, kode dosen. Nah, kode dosen ini tidak bersifat unik jadinya. Karena sama, fieldnya sama. Maka dari itu perlu diganti. Jadi kode dosen dirubah menjadi kode dosen pendamping. Nah, atribut ini diganti sesuai dengan fungsinya. Selanjutnya, ini untuk derajat banyak ke banyak. Untuk relasi derajat yang banyak ke banyak akan diimplementasikan melalui pembentukan tabel baru yang merepresentasikan relasi tersebut. Di mana tabel baru ini mendapatkan field dari semua atribut relasi, ditambah dengan atribut kunci dari himpunan entitasnya. Contohnya, ada kuliah yang menjadi prasyarat untuk kuliah yang lain. Ini contohnya. Jadi perlu dipahami lagi pembentukan tabel baru yang merepresentasikan relasi tersebut. Nah, ada tabel baru, tabel prasyarat. Untuk tabel kuliah itu langsung diturunkan dari entitas kuliah. Ada kode kuliah dan mata kuliah. Nah, untuk prasyarat ini ya diturunkan sebagai tabel baru yang menggambarkan relasi tersebut. Nah, tabel baru ini mendapatkan semua atribut relasinya, yaitu kode kuliah, ditambah dengan atribut kunci dari himpunan entitasnya. Jadi ditambah atribut kode kuliah. Nah, tentu karena dalam field bersifat unik, tidak boleh ada nama field yang sama, maka kode kuliah ini diganti ya, disesuaikan dengan fungsinya. Seperti itu. Sampai di sini, semoga semuanya mengerti. Selamat belajar. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Terima kasih. Salam.